Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 2 UD Buana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memproses buku besar. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah soal UKK tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal memproses buku besar. Nah, di sini tugasnya, setiap peserta didik ini ditugaskan untuk posting ke dalam buku besar umum dan menyusun neraca saldo. Waktunya ini adalah 60 menit. Untuk menyusun buku besar umum, di sini setiap peserta didik membutuhkan data dari neraca saldo per 30 November dan data dari jurnal. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Ini adalah lembar kerja buku besar umum yang akan kita susun. Datanya ini diambil dari neraca saldo dan data jurnal ya. Yang pertama kita lihat data neraca saldo. Nah, ini adalah neraca saldo per 30 November 2018 ya. Data neraca saldo per 30 November 2018 ini akan kita jadikan sebagai saldo awal per 1 Desember ya. Kita mulai catat sekarang. Kita lihat di sini di trial balance per 30 November 2018. Yang pertama ada cash in bank dengan kode akun 1 strip 1100 nilainya 42.770.000 di debit. Kita catat ke dalam buku besar umum. Cash in bank, nomor akunnya 1 strip 1100 ya, kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 1 Desember. Kemudian deskripsinya kita isi saldo atau balance ya. Referensinya kita checklist. Nilainya ini senilai 42.770.000. Yang kedua petty cash dengan kode akun 1 strip 1200 nilainya 9.800.000 di debit. Kita catat ke dalam buku besar petty cash, tanggal 1, deskripsinya adalah balance, referensinya kita checklist, nilainya langsung kita catat ke kolom balance ya, sebelah debit senilai 9.800.000. Berikutnya akun receivable ini nilainya ada di debit 85.800.000. Kita catat ke dalam buku besar akun receivable ya, tanggal 1, deskripsinya balance, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah debit 85.800.000. Kemudian allowance ya, nilainya ada di kredit senilai 11.800.000. Kita catat ke dalam buku besar allowance, tanggal 1, deskripsinya balance, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah kredit senilai 11.800.000. Berikutnya akun-akun yang lain yaitu untuk purchase inventory, store supply, sampai dengan bank service charge. Ini semua kita pindahkan nilainya di buku besar ya. Kita jadikan sebagai saldo awal per 1 Desember. Ya, kita lihat di sini semua sudah dipindahkan di buku besar. Ya, sampai dengan bank service ya. Kita catat di sini untuk bank service tanggal 1 Desember, deskripsinya balance, referensinya checklist, nilainya untuk bank service ada 6.600.000. Kita catat di balance sebelah debit. Ya. Setelah kita selesai memposting data trial balance per 30 November 2018 ini ke dalam buku besar, tugas berikutnya kamu akan memposting data dari jurnal. Nah, ini adalah data jurnal yang akan kita posting ke dalam buku besar. Untuk posting ke buku besar, kita cukup fokus ke dalam kolom rekapitulasinya saja. Karena kolom rekapitulasi ini berisi tentang rekapan data yang ada di jurnal ya. Jadi kita ketika posting ke buku besar, kita cukup melihat kolom rekapitulasi tiap jurnal. Yang pertama untuk sales jurnal. Ingat kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi. Yang pertama di kolom rekapitulasi di sisi debit ini ada kode akun 1 strip 1300 dengan nilai 941.600. Ini kita pindahkan ke dalam nomor akun 1 strip 1100.
Ini ada kode akun 1 strip 1300 ya. Kamu buat di sini. Tanggalnya tanggal 31. Keterangannya kita isi dengan SJ, artinya sales jurnal. Referensinya diisi dengan halaman jurnal ya. Kamu bisa lihat halaman jurnal itu di ini, di sudut paling kanan ya. Ada halaman jurnal, halaman 1. Kamu buat 1 di sini. Kemudian nilainya di rekapitulasi ada di debit. Kamu catat nilainya di debit. Ya, 941.600.000. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ini kita tambah ya. Nilainya menjadi 1.027.400.000. Kemudian kita akan memposting data jurnal ini yang di sebelah kredit ya. Di sini ada kode akun 2.500, nilainya 85.600.000 di kredit. Kita cari kode akun 2.500, ada PPN outcome di sini. Kamu buat tanggalnya tanggal 31, deskripsinya SJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit 85.600.000. Ya, sehingga balance kredit senilai 85.600.000. Kemudian yang kedua, di data rekapitulasi ini ada kode akun 4.100, nilainya 856 juta. Kita cari kode akun 4.100, pindahkan nilainya di kredit. 4.100 di sini ada sales, kamu buat tanggal 31, deskripsinya SJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. 856 juta. Balance-nya kredit ketemu kredit berarti kita tambahkan ya nilainya 1.359.300.000. Nah, kalau sudah kita memindahkan data dari rekapitulasi sales jurnal, berikutnya kita ke purchase jurnal ya. Untuk purchase jurnal, ingat kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya saja. Kita lihat di sini. Di purchase jurnal, ini di sisi debit ada kode akun 1.500 dengan nilai 1.017.600.000 di sebelah debit. Kita lihat di sini di sebelah debit ada kode akun 1.500, nilainya 1.017.600.000. Kita posting ke kode akun 1.500. Ya, 1.500, nama akunnya adalah merchandise inventory. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit 1.017.600.000, sehingga balance-nya debit ketemu debit ini kita tambah ya, nilainya menjadi 1.537.600.000. Berikutnya kita memindahkan data rekapitulasi yang kedua yaitu 2.600 dengan nilai di sebelah debit 101.760.000. Kita cari kode akun 2.600. Ada PPN income di sini. Membuat tanggal 31, deskripsinya PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya ada di sebelah debit dengan nilai yang sama. Kalau sudah, kita akan memposting rekapitulasi yang sebelah kredit. Ada kode akun 2.100, nilainya 1.119.360.000. Kita cari kode akun 2.100. Ada account payable di sini ya. Kamu buat tanggal 31, balance-nya PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ini kita tambah ya, nilainya menjadi 1.188.660.000. Kalau sudah, kita akan posting data dari general journal. Ya, ingat kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya. Kamu lihat di sini, di general journal, yang pertama ada kode akun 1.500, nilainya di debit 44.500.000. Kita cari kode akun 1.500. Ya, ada merchandise inventory. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ atau general journal, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 44.500.000. Kemudian sebelum kita ke kolom balance, kita lihat lagi di data rekapitulasi ini di sebelah kredit.
masih ada kode akun 1/1500 ya. Dengan nilai di sebelah kredit 784.500.000. Maka ini nilainya kamu posting juga ke dalam buku besar ya, di sebelah kredit 784.500.000. Sehingga balance-nya ini debit dengan debit ditambah kemudian dikurangi dengan kredit ya. Jadi 1.537.600.000 ditambah 44.500.000 kemudian dikurangi dengan 784.500.000. Nilainya 797.600.000. Berikutnya kita akan memposting lagi data dari rekapitulasi sebelah debit ya. Ada kode akun 2/1100 nilainya 45.100.000. Kamu cari kode akun 2/1100 ya, ada akun payable di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit ya. 45.100.000. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit ini kita kurangi ya, jadi 1.143.560.000. Kemudian di rekapitulasi sebelah debit ada kode akun 2/1500 nilainya 5 juta. Kita cari kode akun 2/1500. Ada PPN outcome di sini ya. Buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 5 juta ya. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit ini kita kurangi ya, jadi 80.600.000. Kemudian di rekapitulasi sebelah debit ada kode akun 4/1200 dengan nilai 50 juta. Kamu cari kode akun 4/1200, ada sales return di sini ya. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 50 juta. Sehingga balance-nya balance debit 50 juta. Berikutnya di rekapitulasi debit ini ada kode akun 5/1100 dengan nilai di sebelah debit 743.500.000. Kamu cari kode akun 5/1100 ya. Ini ada cost of goods sold. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 743.500.000. Kemudian sebelum kita ke kolom balance, kita lihat lagi di rekapitulasi sisi kredit, ini ada kode akun 5/1100 ya, dengan nilai 44.500.000 di kredit. Maka ini kita catat nilainya di kredit ya. Di buku besar, kita buat di sini di sebelah kredit 44.500.000. Sehingga balance-nya debit dengan debit ditambah kemudian dikurangi dengan kredit ya. Jadi 314.100.000 ditambah 743.500.000 dikurangi 44.500.000. Hasilnya 1.013.100.000. Kemudian kita juga akan memindahkan data rekapitulasi yang dikredit ya. Ada kode akun 1/1300 nilainya 55 juta di kredit. Kamu cari kode akun 1/1300 ya. Ada akun receivable di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit 55 juta. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi ya. Jadi 972.400.000. Kemudian di rekapitulasi di sebelah kredit ada kode akun 2/1600 dengan nilai 4.100.000. Kamu catat di kode akun 2/1600 ya, ada PPN income di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit 4.100.000. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi ya, jadi 97.660.000. Kalau sudah, kita akan memposting data dari cash receipt journal. Kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi cash receipt journal. Kamu lihat di sini di rekapitulasi cash receipt journal, di sebelah debit ada kode akun 1/1100 dengan nilai 496.700.000. Kamu catat ke kode akun 1/1100 ya.
Kita lihat di sini, kode akun 1 strip 1100 adalah cash in bank. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Kemudian balance-nya debit ketemu debit kita tambah ya, jadi 539.470.000. Kemudian direkapitulasi ada kode akun 5 strip 1100, nilainya 180 juta. Kamu catat ke kode akun 5 strip 1100 ya. Ada cost of goods sold di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 180 juta. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ini kita tambah ya, jadi 1.193.100.000. Kemudian yang sisi kredit, yang pertama ada kode akun 1 strip 1300, nilainya 262.900.000. Kamu catat ke kode akun 1 strip 1300 di sebelah kredit. Ya, ada akun receivable di sini. Kamu catat tanggal 31, deskripsinya CRJ atau Cash Receipt Journal, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi ya, nilainya jadi 709.500.000. Kemudian kita akan pindahkan data dari rekapitulasi, kodenya 1 strip 1400, nilainya 7.200.000. Kita catat di sini ada allowance ya. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah ya, jadi 19 juta. Kemudian di data rekapitulasi ada kode akun 1 strip 1500, nilainya 180 juta di kredit ya. Kita catat ke kode akun 1 strip 1500 ya, ada merchandise inventory di sini. Nilainya letakkan di kredit ya. Tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit 180 juta. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi ya, jadi 617.800.000. Kemudian di data rekapitulasi ada kode akun 2 strip 1500, nilainya 20.600.000. Kita catat ke kode akun 2 strip 1500 ya, ada PPN outcome di sini. Membuat tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah ya, jadi 101.200.000. Berikutnya yang terakhir untuk Cash Receipt Journal, ada kode akun 4 strip 1100, nilainya 206 juta di kredit. Kita catat atau kita posting ke kode akun 4 strip 1100, 4 strip 1100 ya. Nama akunnya adalah sales. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CRJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ya, kita tambah jadi 1.565.300.000. Kalau sudah, kita akan posting data dari Cash Payment Journal. Ya, ingat kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi Cash Payment Journal ya. Kita mulai posting sekarang. Yang pertama di sebelah debit rekapitulasi Cash Payment Journal ada kode akun 2 strip 1100, nilainya 355.300.000 di sebelah debit. Kita catat ke kode akun 2 strip 1100. Ada akun payable di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya Cash Payment Journal atau CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit ya. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit ini kita kurangi ya, jadi 788.260.000.
Kemudian di kolom rekapitulasi ada kode akun 2/1200, nilainya 2.500.000 di debit. Ya, 2/1200 ada expense payable. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi jadi 1.400.000. Kemudian di kolom rekapitulasi ada kode akun 2/1400, nilainya 1.500.000. Kamu catat ke kode akun 2/1400 ya. Ada PPN payable di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi ya, nilainya jadi 0. Kemudian di rekapitulasi debit ada kode akun 2/2100, nilainya 16 juta. Kamu catat ke kode akun 2/2100 ya, ada Bank Mandiri Loan di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 16 juta. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi ya, nilai balance-nya menjadi 285 juta. Berikutnya kode akun 9/1100, nilainya 3 juta. Kamu catat ke kode akun 9/1100 ya, ada interest expense di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 3 juta ya. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah ya, jadi 12.480.000. Berikutnya untuk sisi kreditnya, ini ada kode akun 1/1100, nilainya 378.300.000. Kita catat ke kode akun 1/1100. Ada cash in bank, kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ atau cash payment journal, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit 378.300.000. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi ya, jadi 161.170.000. Kalau sudah, terakhir kita akan memposting data dari petty cash journal. Kita fokus ke dalam kolom rekapitulasinya ya. Yang pertama di sebelah debit petty cash journal ini ada kode akun 1/1600, nilainya 900.000 di debit. Kamu catat ke kode akun 1/1600 ya. Ada store supply di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya petty cash journal atau PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah ya, jadi 10.700.000. Kemudian kode akun 2/1200, nilainya di sebelah debit 975.000. Kita cari kode akun 2/1200. Ada expense payable di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya petty cash journal atau PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi ya, jadi 425.000. Kemudian kode akun 6/1000 dengan nilai 675.000 di debit. Kita cari kode akun 6/1000 ya, ada advertising expense di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah ya, jadi 4.875.000. Kemudian kode akun 6/1800, nilainya 500.000 di debit. Kita cari kode akun 6/1800 ya, ada other operating expense. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya petty cash journal atau PCJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 500.000.
Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah ya, jadi 9.800.000. Terakhir di petty cash journal ini yang akan kita posting adalah kode akun 1/1200 dengan nilai di sebelah kredit 3.050.000. Ya, kita catat ke kode akun 1/1200 ya, petty cash. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya PCJ atau petty cash journal, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi ya, jadi 6.750.000. Ya, kalau kita sudah selesai memposting semua data dari jurnal, berikutnya kita akan menyusun neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2018. Nah, datanya ini diambil dari saldo akhir buku besar yang sudah kita posting tadi, ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Baiklah, sekarang kita akan menyusun neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2018 ya. Datanya ini diambil dari saldo akhir buku besar yang sudah kita posting tadi. Ya. Yang pertama di sini ada kode akun 1/1100 dengan nama cash in bank, nilainya ada di sebelah debit 161.170.000. Kita catat di kolom trial balance ini ya. Untuk kode akunnya adalah 1/1100, nama akunnya cash in bank, nilainya ada di debit 161.170.000. Berikutnya yang kedua, kode akun 1/1200, namanya petty cash, nilainya 6.750.000. Kita catat di trial balance, nomor akunnya 1/1200, nama akunnya petty cash, nilainya di sebelah debit 6.750.000. Kemudian kita akan mencatat kode akun 1/1300, nama akunnya adalah akun receivable, nilainya 709.500.000 di kredit. Kita catat di trial balance ini, kode akunnya, nama akunnya akun receivable, dan nilainya di debit 709.500.000. Kemudian di buku besar ada kode akun 1/1400, nama akunnya adalah allowance, nilainya ada di kredit 19 juta. Kamu catat ya di trial balance, kode akunnya 1/1400, nama akunnya allowance, nilainya di sebelah kredit 19 juta. Kemudian kode akun 1/1500 dengan nama merchandise inventory, nilainya 617.600.000. Ini kamu catat juga ke trial balance, kode akunnya 1/1500, kemudian nama akunnya, dan nilainya di sebelah debit 617.600.000. Kemudian kode akun 1/1600 dengan nama akun store supply, nilainya di debit 10.700.000. Kamu catat di trial balance, kode akun, nama akun, dan nilainya di debit. Berikutnya kode akun 1/1700, nama akunnya adalah prepaid insurance, nilainya di debit 15.300.000. Kamu catat di trial balance, nomor akun, nama akun, dan nilainya di debit 15.300.000. Kemudian di buku besar ada kode akun 1/1800, nama akunnya adalah prepaid rent, nilainya 21.300.000. Kamu catat di trial balance, nomor akun, nama akun, dan nilainya di debit 21.300.000. Kemudian 1/1900, nama akunnya adalah prepaid tag, nilainya 15 juta di debit. Kamu catat di sini 1/1900, nama akunnya prepaid tag, nilainya di debit 15 juta. Berikutnya kode akun 1/2100, nama akunnya ada equipment, nilainya di debit. Ini kamu catat di trial balance, nomor akun, nama akun, dan nilainya di debit. Berikutnya
kode akun 1 strip 1210, nama akunnya equipment, nilainya ada di kredit 16.500.000. Kamu catat nomor akun, nama akun, dan nilainya di kredit 16.500.000. Ya, ini kamu pindahkan semua ya. Kode akun, nama akun, dan nilai saldo akhirnya ini kamu pindahkan semua. Ya. Ke dalam trial balance atau neraca saldo. Sampai dengan yang paling akhir, ini kamu pindahkan semua. Ya. Jadi kamu pindahkan semua ini, kode akun dan nilai akhirnya. Ini kita pindahkan semua. Sampai dengan income tax expense ini sudah kita pindahkan semua. Ya. Kalau sudah, ini kita jumlahkan ya. Debit kreditnya. Untuk sisi debit, ini nilainya 3.148.285.000. Sisi kreditnya pun kalau dijumlahkan nilainya sama. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.